siang, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Puji Surutami, NIM D1A11819, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang menggunakan analisis jalur. Adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu Analisis Jalur, Analisis Faktor Konfirmatori dan Pemodelan Persamaan Struktural. Di dalam jurnal terdapat kajian teori yaitu analisis jalur merupakan suatu analisis yang dikembangkan Sewall Wirth, seorang ahli genetika tahun 1921 setelah diperkenalkan oleh Otis Dowley Duncan 1966 dalam literatur sosiologi. Selanjutnya Lenz 1968 membahas secara teoritis dan prosedur analisis jalur. Selanjutnya, analisis ini digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang ilmu. Analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti Garson 2006. Seperti halnya regresi, analisis jalur mempunyai manfaat prediktif. Model disajikan dengan panah berarah tunggal yang dinyatakan sebab akibat. Pembobotan regresi diprediksi oleh model yang dibandingkan dengan matriks korelasi dari data terobservasi dan kemudian dihitung kecocokan modelnya. Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh efek secara langsung dan secara tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam model. Analisis ini merupakan metode untuk menerangkan dan mencari hubungan kasual antara variabel analisis. Jalur digunakan untuk menelah hubungan antara model kasual yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Hubungan kasual selain didasarkan pada data juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan hipotesis analitis logis. Dengan demikian, analisis jalur dapat digunakan untuk menguji seperangkat hipotesis kausal serta menafsirkan hubungan tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel besar kecilnya nilai dipengaruhi disebabkan atau sebagai akibat dari adanya perubahan nilai dari variabel interfering. Variabel dependen dari penelitian adalah sebab. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Variabel independen dalam penelitian adalah akibat. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada analisis jalur, yakni 1. Hubungan antara variabel dalam model adalah linear, artinya perubahan terjadi pada variabel merupakan fungsi perubahan linear dari variabel lain yang bersifat kausal. 2. Variabel yang diamati bersifat adiktif. 3. Variabel residu tidak berkorelasi dengan variabel yang lain. 4. Variabel yang diamati berskala interval atau rasio. Ketika menyusun model, perlu diperhatikan variabel mana yang merupakan variabel bebas dan mana yang merupakan variabel terikat. Urutan dalam menyusun model harus berdasarkan teori atau hipotesis yang benar. Terkait dengan hal ini, dalam menganalisis jalur, penelitian sudah mempunyai hipotesis terlebih dahulu terhadap model atau diagram jalurnya. Dalam model kasual dikenal variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen merupakan variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh penyebab lain dalam sistem. Variabel ini merupakan variabel awal yang memberi efek pada variabel lain dan sisanya disturbansi tidak diperhitungkan. Variabel endogen merupakan variabel yang keragamannya terjelaskan oleh variabel endogen yang lainnya. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui pengaruh rata-rata protein yang dikonsumsi ibu hamil X1, kadar hemoglobin dan darah X2 terhadap berat badan ibu 3 bulan pertama X3 dan berat badan bayi X4.
Diagram jalurnya yang merupakan hubungan yang dapat dijelaskan oleh teori yang telah ada digambarkan sebagai berikut. X1 dan X2 merupakan variabel eksogen yang bisa berpengaruh langsung terhadap variabel endogen X3, dan X4 melalui X3, variabel X1 dan X2 juga dapat memberikan pengaruh tidak langsung kepada X4. Model ini dapat dinyatakan dengan persamaan X3 sama dengan P31X1 tambah P32X2 tambah P3UI. X4 sama dengan P41X1 tambah P42X2 tambah P43X3 tambah P4U2. Untuk menghitung koefisien jalur PIJ dapat digunakan persamaan-persamaan yang melibatkan korelasi, yakni R31 sama dengan P31 tambah P32 R21, R32 sama dengan P31 R12 tambah P32, R41 sama dengan P41 tambah P42 R21 tambah P43 R31, R42 sama dengan P41 R12 tambah P42 tambah P43 R32, R43 sama dengan P41 R13 tambah P42 R23 tambah P43. Selanjutnya, kelima persamaan ini diselesaikan untuk memperoleh koefisien jalur. Untuk menguji model kausal yang diajukan peneliti dapat dilakukan dengan 3 cara. Ketiga cara ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu jalur itu mempunyai makna signifikan. Jika koefisien jalurnya tidak signifikan, peneliti berdasarkan teori yang ada, peneliti dapat menghilangkan jalur-jalur ini dalam model ketiga cara tersebut, yakni menghitung semua koefisien jalur dalam model, kemudian melakukan penyaringan berdasarkan uji statistik dengan menghitung koefisien arah berdasarkan data empiris. Jika bermakna, maka koefisien jalur juga signifikan. Menggunakan kemaknaan koefisien, yaitu jika koefisien tidak bermakna dihilangkan dan yang bermakna dipertahankan. Koefisien jalur tidak bermakna jika lebih kecil dari 0,05. Dengan menghilangkan jalur-jalur tersebut, sehingga menjadi model yang lebih sederhana dan terbentuk matriks korelasi R. Jika R mendekati matriks R yang lama, maka model yang disederhanakan tersebut dapat dipertahankan. Jika tidak sama, maka model harus diganti dengan model lain untuk menentukan apakah R sama atau mendekati matriks R. Jika berdasar perbedaan koefisien korelasi yang sesuai kurang dari 0,05. Ada 4 jalur yang dapat ditambahkan, yakni dari visual addition memberikan sumbangan penurunan 2 sebesar 10,5. Visual CCAPS memberikan sumbangan penurunan 2 sebesar 24,74. Verbal count dot memberikan sumbangan penurunan 2 sebesar 10,8 dan verbal CCAPS memberikan sumbangan penurunan 2 sebesar 10,04. Berdasarkan hal ini, untuk memodifikasi model jalur visual, SCCAPS ditambahkan dengan harapan akan terjadi penurunan 2 sebesar 24,74 sehingga dapat diperoleh model yang fit. Adapun hasil pengujian koefisien jalur dengan uji T sebagai berikut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa A. Uji statistik untuk indeks kecocokan model kinerja belajar dan kinerja bekerja menunjukkan bahwa cocok data. B. Koefisien jalur pada standar DZ solution menunjukkan bahwa loading faktor pada basic model bervariasi antara yang cukup tinggi sampai sangat tinggi berturut-turut, mulai variabel manifest X1 kurang X7 yaitu 0,85, 0,91, 0,47, 0,59, 0,90, 0,86, 0,91, dan 0,95
Semakin besar nilai, maka semakin valid item atau indikator tersebut. Sedangkan parameter yang menunjukkan reliabilitasnya berturut-turut 0,71, 0,83, 0,98, 0,81, 0,75, 0,83, dan 0,90. Bahwa semakin besar satu, maka semakin reliable item atau indikator suatu variabel. Ukuran signifikansi dari validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran D dari nilai T value yang ada di T-tabel, yaitu kurang dari 1,98. Harga T value pada struktural model yang tidak signifikan adalah antara variabel Verclair dengan kin belajar 1,39, kin belajar dengan mod bekerja 0,41, theta epsilon efikasi 1,70, dan per school dengan presentasi 1,06. Harga T value pada S model yang tidak signifikan adalah variabel per school dengan prestasi 1,06 dan tata delta Pils LTA 1,23. Sedangkan pada Y model semua T value signifikan kurang dari 1,96. Signifikansi koefisien jalur dilakukan dengan melihat nilai T. Jika T kurang dari 1,96 atau berwarna merah, maka koefisien jalur tidak signifikan. Ada tidaknya multikolinialitas diketahui dengan melihat korelasi antara variabel independen yang ditentukan sebagai jalur dua arah. Signifikansi koefisien korelasi tersebut dilihat dari harga T. Jika T kurang dari 1,96 atau berwarna merah, maka tidak ada multikolinialitas seperti pada model X antara variabel independen per school dengan prestasi 1,06, maka kedua variabel tersebut tidak ada multikolinialitas. Demikian juga pada model struktural antara Verclair dengan kin belajar 1,39, kin belajar dengan mod bekerja 0,41, dan per school dengan prestasi 1,06. Itulah tadi penjelasan review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.